diangkat dari sebuah thread yang sangat viral di TikTok. Dan ternyata, Van, film ini sudah menembus 1 juta penonton di bioskop. Wow. Selamat. Kita kembali lagi di 105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Wow, seru banget karena di episode kali ini, karena kita memasuki bulan Oktober, kita sedang mengulas film-film thriller dan horor. Benar. Wow. Di bulan ini juga tentunya untuk Sobat Fox yang belum subscribe channel kita ingetin sekali lagi, subscribe channel kita di YouTube di @foxradiojogja. Kemudian kamu bisa nonton ulasan-ulasan film lain yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Betul. Dengan kamu scroll up atau scroll down deh, cari film favorit kamu, siapa tahu bisa menjadi salah satu gambaran ketika kamu pengen nonton film. Bener banget, jadi buat Sobat Fox semua, jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Fox Radio Jogja karena di sana ada program Kino Fox dan udah banyak banget film-film yang diulas oleh Raro dan Ivan. Dan juga kita juga seneng banget kalau Sobat Fox semua mau request film apa yang mau di request sehingga Raro dan Ivan bisa dengan senang hati mengulas film tersebut. Bener banget, tadi kita sudah dibuka dengan salah satu film thriller yaitu dari karya anak bangsa, karyanya Mas Rizal Mantovani dengan judul adalah Sumala. Berikutnya ini nggak kalah mencekamnya nih. Wow. Waduh. Diangkat dari sebuah thread yang sangat viral di TikTok. Dan ternyata, Van, film ini sudah menembus 1 juta penonton di bioskop. Wow. Selamat banget. Dan film ini juga adalah film perdana dari Mas Baim Wong. Wah, nggak disangka banget film pertamanya udah sukses di layar bioskop ini. Dan juga menjadi satu debut yang terbaik untuk kita semua akhirnya bisa menyaksikan Baim Wong dengan karyanya yang lain. Ini sudah tayang di bioskop sejak tanggal 19 September, means dari hari ini itu kurang lebih 12 hari Sobat Fox. Wow. Dan sudah menembus 1 juta penonton dan masih ada di bioskop. Jadi buat Sobat Fox semua yang kayaknya langsung cus aja ke bioskop dan coba aja langsung untuk nonton film yang judulnya adalah Lembayung. Wah, penasaran banget kan? Tapi sebelum Ivan dan Raura mengulas lebih banyak, mari kita tonton trailernya. Kalau kebayang tuh takut masih. Nggak tahu soalnya setiap aku cerita mesti malamnya nggak bisa tidur, demi Allah. Jadi waktu itu saya sama teman saya lagi praktek di ruang poligigi, lalu tiba-tiba ada perempuan masuk yang rambutnya panjang, pucat, nggak nyapa apa-apa, langsung duduk di kursi dental. Aku lapor dulu ya. Diciptakan alam pria dan wanita. Kita pernah ngelakuin itu cuma sekali. Loh, kamu bilang kan obatnya manjur. Jangan-jangan yang kamu minum. Aku minum. Bukannya saya udah ngomong sama dokter Teto ya kalau yang PKLisnya harusnya laki-laki aja. Ini gimana nih kalau kita beneran dipulangin cuma gara-gara kita bukan laki-laki? Warga itu masih pada takut karena masalah bunuh diri yang lalu. Kalau Bu Ida nggak jujur sama saya nggak bisa jamin keselamatannya Bu Ida. Aku mau pulang. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Mati, dia yang salah. Demi Allah, aku nggak ada niatan kayak gitu. Gak usah bawa nama Tuhan. Saya suci loh, Pik. Hijab kamu dipakainya untuk nutup-nutupin dosa kamu kan? Lihat pasien yang dipoliki KPK. Dia ingin bina aku. Wanita
jajak dia sejak dulu. Kayaknya bikin trauma banget, udah nggak bentuk manusia lah, sampai kayak mayat hidup. Itu dia film Lembayung. Dari trailernya kita sudah bisa disuguhi dan juga bisa menyaksikan gambaran secara sekilas ya. Tentang film ini, aku yang paling suka adalah tone color-nya. Agak sedikit dark, Betul. tapi nggak mengganggu gitu. Iya, dan memang ini kayaknya menggambarkan sebuah klinik, dan kliniknya bernama Lembayung ya? Bener, Klinik Lembayung. kurang lebih seperti itu. Tapi fokus utamanya ada satu sosok yang menceritakan kenapa akhirnya tercipta film ini. Ada satu sosok namanya Pika, yang akhirnya menulis di Twitter dengan ceritanya, dan juga tentunya mungkin kamu udah pernah membacanya, tentang seorang anak magang ya, Raw ya? Iya, jadi bercerita tentang dua mahasiswi keperawatan yang sedang PKL atau praktek kerja lapangan di klinik tersebut, yaitu Pika dan Arum, di mana mereka kemudian mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang cukup ganjil, dan ternyata dari peristiwa tersebut ada latar belakang yang cukup dark, yang kemudian akan disampaikan di alur cerita ini gitu. Dan kayaknya juga serem juga ya, karena ada kayak apa sih, kayak pembunuhan gitu nggak sih? Bener, secara dari sekilas kita bisa melihat gimana sebenarnya sesosok hantu ini memang punya background tersendiri, akhirnya memilih si Arum sebagai target utamanya gitu, Sobat Fox. Dengan sosok yang cukup menyeramkan ya maksudku. Ini juga dilengkapi dengan background yang mendukung, ada lagu zaman dulu ya, lebih tepatnya gitu ya. Iya, betul. Dan bermula dari kedatangan seorang pasien perempuan berambut panjang yang sangat misterius, dan memang kehadirannya yang cukup intens tuh membuat orang jadi takut gitu di Poligigi. Dan ternyata nggak cuma di Poligigi aja, dia hadir di mimpi dan menghantui. Dan semenjak kejadian tersebut, satu persatu staf dari klinik tersebut meninggal. Wow. Cukup menyeramkan, dan juga secara keseluruhan film ini menjanjikan nama-nama besar, termasuk comebacknya Arya Saloka setelah beberapa tahun terakhir absen ya dari dunia perfilman. Ya, dia berperan sebagai Dr. Teto, dan juga Yasmin Jasem sebagai Arum, dan Taksya Naimya sebagai Pika. Bener banget, dan juga masih ada nama-nama besar lainnya. Bener. Ada Om Tio Pakusadewa, kemudian ada juga Asri Welas, dan juga banyak pemain pendukung lainnya. Ada Wulan Guritno juga sebagai pemain, meskipun cuma sebentar tapi cukup intens juga sih kehadiran. Iya, bener banget. Dan juga ini, aduh keren banget sih kayaknya ya. Jadi selamat aja buat Mas Baim Wong nih, nggak disangka banget nih kalau filmnya tuh ternyata cukup asik juga nih. Jadi buat Sobat Fox semua, langsung aja cus ke bioskop karena masih tayang. Dan kabarnya juga sudah meraih 1 juta penonton. Jadi ayo kita tambahin lagi yuk. Siapa tahu jadi 2 juta atau bahkan lebih, Sobat Fox. Tapi dari sini aku ngelihat beberapa adegan ini memang mengingatkan kita dengan beberapa scene-scene film-film besar. Betul. Let's say Evil Dead Rise, kita bisa melihat ketika si sosok hantu yang merasuki Arum ini ngarik-ngarik tanah. Iya. Kemudian kalau kita ngelihat adegan di mobil, ada satu truk yang membawa kayak bahan bangunan besi gitu. Itu Ingat zaman dulu Final Destination nggak sih, Ro? Iya, terus abis gitu yang kemarin yang film yang suster itu loh. Oh iya bener, suster yang mana? Kan dia juga kaitan dia juga ini juga kan Oh iya bener, ditusuk ke tangan ya. Iya, banyak banget adegan-adegan yang pokoknya kalau memang nonton film ini, kita ngingetin sekali lagi, nggak bakal bosen. Jangan bawa anak kecil atau mungkin anak di bawah umur, Sobat Fox. Sudah pilih aja tonton yang lain. Jadi marilah kita menonton film sesuai dengan usia. Bener banget. Nanti kita juga bakal ngobrol lagi dan juga ngebahas satu film terakhir. Ini masih ada kaitannya juga dengan thriller gitu. Bener banget. Film ini kemarin sempat diputar di bioskop tapi nggak lama. Tapi jangan khawatir, Raura dan Ivan akan membuat Sobat Fox semua menunggu untuk sampai film ini disiarkan di OTT. Bener banget. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Kinefox. Tapi Rara harap semoga rilis di OTT karena film ini memang cukup menuai banyak pujian. Banyak pro dan kontra juga. Oh ya? Iya, karena ada juga yang bilang film ini nggak banget, tapi ada yang di Rotten Tomatoes ya, nilainya tinggi banget sampai 82%, luar biasa. Bener.